Ya pemirsa, tim pemulasaran jenazah COVID-19 di Kabupaten Situbondo bekerja ekstra karena lokasi kuburan khusus jenazah pasien COVID-19 berada di tebing gunung yang curam. Mobil jenazah didorong, peti jenazah juga dipikul menuruni bukit hingga sampai ke lokasi penguburan. Tim pemulasaran jenazah pasien COVID-19 di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur harus bekerja ekstra. Mereka harus selalu siap dalam 24 jam meski harus memakamkan jenazah terkonfirmasi virus corona pada dini hari. Saat melewati jalan di Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, mobil jenazah harus didorong oleh petugas. Hal ini terjadi karena jalan ekstrim yang menanjak dan bebatuan. Warga sekitar juga harus bahu-membahu membantu petugas bergantian menggotong peti mati berisi jenazah ke tempat pemakaman. Gotong royong dari warga juga dibutuhkan karena mobil jenazah tidak bisa lagi mendekat karena rute yang sangat ekstrim. Ada beberapa kendala, namun tetap kita bisa atasi, terutama medan. Medannya yang cukup jauh dan juga sulit karena jalan berlekok, kanan kiri tebing dan juga curah. Ini yang membuat kewalahan kita. Bahkan ambulan sempat didorong oleh warga karena nggak mampu untuk menanjak, untuk naik. Nah, jadi kami dari tim juga sudah memperkirakan itu. Jumlah pasien terkonfirmasi virus corona mencapai 6.775 kasus, sedangkan 802 orang meninggal dunia. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, Dr. MA, pembakar bengkel sekaligus rumah di wilayah Tangerang dijadikan sebagai tersangka pembunuhan berencana karena diketahui membeli bensin 10 liter sebelum membakar bengkel. Tersangka merupakan kekasih salah satu korban kebakaran yang sakit hati, cintanya tidak direstui orang tua kekasih. Tersangka pembakar bengkel sekaligus rumah di Jalan Cemara Cibodasari, Kota Tangerang dibidik pasal pembunuhan berencana. Dr. MA telah diketahui mempersiapkan pembunuhan pemilik bengkel Edi Syahputra dan istrinya Lilis Taslim dan anaknya Leonardi Syahputra usia 35 tahun yang juga kekasih Dr. MA. Dokter berusia 29 tahun ini membeli bensin 10 liter di dekat wilayah bengkel milik orang tua Leon. Sisa bensin 4 liter juga kedapatan di dalam mobil milik Dr. MA. Dr. MA nekat membakar ruko karena sakit hati kepada kekasihnya yang tidak mau bertanggung jawab atas bayi yang tengah dikandungnya. Jalinan kasih tersangka dan korban juga tidak direstui orang tua kekasih. Saat ini tersangka tengah menjalani tes kejiwaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Diduga tersangka itu sedang hamil. Ada berapa tersangka, Pak? Yang kita tetapkan sebagai tersangka 1 orang. Kalau untuk profesi tersangka sendiri apa sih, Pak? Profesi tersangka saat ini sesuai dengan keterangan yang diberikan kepada kami adalah seorang dokter. Untuk motifnya sendiri sakit hati karena tidak direstui oleh orang tua pacarnya. 77 mohon bantuan Baramako. Ancaman maksimal hukuman adalah hukuman mati. 3 korban meninggal dunia karena terjebak api saat bengkel sekaligus tempat tinggal. Bangunan bertingkat 3 dibakar MA pada Jumat lalu tengah malam pukul 12. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polres Labuhan Batu memusnahkan 45 kg sabu hasil penindakan terhadap pengedar jaringan narkoba antar provinsi. Pemusnahan dilakukan dengan cara direbus di halaman Mapolres. Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara menangkap 3 kurir narkoba di Labuhan Batu Selatan. Dari pelaku, sebanyak 45 kg sabu disita. Puluhan kilogram sabu jaringan narkoba antar provinsi ini pun dimusnahkan dengan cara direbus di halaman Mapolres Labuhan Batu. Kita berhasil mengamankan 3 orang tersangka yang berperan selaku kurir dan sudah kita lakukan pengembangan terhadap tersangka-tersangka yang lain dan mohon doanya untuk sudah kita bisa ungkap. Dan sekali lagi Polres Labuhan Batu berkomitmen didukung oleh para kepala daerah dan unsur Forkopimda akan melakukan penegakan hukum secara tuntas, tegas terhadap
para pengundang dan pengedar narkotika khususnya di wilayah Polres Labuan Batu. Pengungkapan ini berawal pada Rabu 28 Juli lalu ketika polisi menggelar razia PPKM di Labuan Batu Selatan. Barang haram tersebut diduga dibawa dari Aceh menuju Riau dengan menggunakan 2 unit mobil, dengan masing-masing mobil berisikan 1 dan 2 orang. Setelah digeledah, ditemukan sabu seberat 45 kg. Kini, polisi masih memburu 1 pelaku lain yang sempat pergi mencari montir karena mesin mobil yang mati. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Kepolisian Narkoba Pati, Jawa Tengah berhasil mengungkap modus baru peredaran narkoba. Guna mengelabui petugas, pengedar memasukkan narkoba ke dalam kemasan sabun colek. Pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang tidak kehilangan akal untuk melancarkan aksinya. Kali ini jajaran Satres Narkoba Polres Pati, Jawa Tengah mengungkap pengiriman tembakau gorila 16,41 gram, sabu 2,24 gram, dan 1 butir obat terlarang yang dikemas dengan sabun colek. Aksi itu dilakukan oleh 4 pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan di Kecamatan Ciluak dan Duku Seti. Para pelaku mengaku mendapatkan tembakau gorila dari media sosial dan memesannya dari seseorang di Jawa Barat yang dibawa dari Malaysia. Modus operandi yaitu dengan modus operandi narkoba jenis tembakau gorila dikirim menggunakan jasa pengiriman dan untuk mengelabui petugas dikemas bersama sabun colek. Keempat tersangka kini dijerat dengan pasal tentang Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 1 miliar hingga 10 miliar rupiah. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Suharto, iNews melaporkan. Penyidik Polda Sumatera Selatan masih mendalami kasus sumbangan bodong senilai 2 triliun rupiah Herianti Tio. Fakta terbaru, kakak kandung Herianti tidak pernah melihat harta mendiang ayahnya Akidi Tio senilai 2 triliun rupiah. Penyidikan dana bantuan bodong sebesar 2 triliun rupiah Herianti Tio, Polda Sumatera Selatan terus menelusuri untuk mengungkap kebenarannya. Penyidik dari Polda Sumatera Selatan mendatangi saudara dari Herianti Tio yang berada di Jakarta. Dari hasil keterangan kakak Herianti, sama sekali tidak mengetahui adanya harta atau uang sebesar 2 triliun rupiah milik mendiang ayahnya Akidi Tio. Dari 4 keluarga di Jakarta, yang ketemunya 1 orang, ya. Hasil keterangannya adalah yang bersangkutan tidak mengetahui kalau orang tuanya memiliki uang sejumlah itu. Ya, jadi dia tidak tahu menahu tentang uang itu. Jadi dia merasa bahwa dia tidak pernah dengar, dia tidak pernah tahu bahwa orang tuanya memiliki uang sejumlah itu. Yang dia ketahui, tetapi dia tidak tahu kalau memang dari Herianti sendiri yang tahu tentang uang itu. Tapi yang namanya saksi kan orang yang mengetahui, mendengar, melihat langsung ya. Nah, dia tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, tidak pernah mengetahui bahwa orang tuanya memiliki uang sebesar 2 triliun. Polisi telah lakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Herianti dan dinyatakan sehat. Kini polisi masih menunggu hasil dari pemeriksaan psikiater yang belum keluar untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Herianti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad pria ditemukan mengambang di antara tumpukan sampah di Kali Anak Ciliwung. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.